Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa di sini, berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga kita dikumpulkan Allah kembali di surganya. Salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga dengan salawat salam ini kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti. Pada hari ini kita akan kajian berbeda dengan biasanya. Pada hari ini kita kajian tentang kesehatan, yaitu saatnya menjadi tabib untuk keluarga. Maksud dan tujuannya yaitu para jamaah bisa menterapi keluarganya. Mungkin di dalam keluarga ada anak yang batuk, pilek, demam, ataupun pingsan, ataupun kejang. Jadi bisa ada penanganan pertama. Kita bisa menterapinya, yaitu dengan terapi todok punggung. Apa itu todok punggung? Todok punggung merupakan paradigma baru dalam kesehatan. Terapi yang mudah, simpel, efektif, dan bisa ditiru, bisa dilakukan semua orang asal punya kemauan. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan menguraikan sumbatan. Sumbatan tersebut bisa terjadi pada punggung kita. Di antaranya penyebabnya yaitu dari faktor makanan. Dari faktor makanan. Apabila kita mengkonsumsi karbohidrat, mungkin nasi, tepung-tepungan, ataupun sejenisnya, ketika masuk dalam tubuh kita dan tidak kita gunakan untuk bergerak, maka akan diubah menjadi lemak. Namun apabila kita gunakan untuk bergerak, maka akan menjadi terserap di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa sehat. Namun apabila diam ataupun tidur, maka akan menjadi lemak, sehingga akan menyumbat aliran darah dalam tubuh kita. Kenapa harus di punggung? Karena di punggung ini terkoneksi langsung dengan organ-organ tubuh kita. Seperti dalam gambar ya. Di dalam gambar tersebut ada tulang punggung ya, tulang belakang. Nah, jadi saraf tulang belakang itu ke semua organ, ke liver, ke jantung, ke lambung, ke pankreas dan sebagainya. Bagaimana terjadinya sakit? Ketika salah satu organ terhambat aliran darahnya atau tersumbat karena lemak ya, misalkan yang terhambat di ginjal. Ketika ginjal ini terhambat aliran darahnya, sedangkan ginjal ini membutuhkan asupan darah yang cukup karena darah membawa nutrisi dan oksigen. Ketika terhambat, maka ginjal ini tidak mendapat asupan darah yang cukup, sehingga akan bermasalah karena ada penyumbatan tadi. Ketika sumbatan ini dihilangkan, maka aliran darah akan kembali normal, sehingga ginjal tadi, organ tadi mendapat asupan darah yang cukup,
sehingga akan berfungsi dengan baik kembali. Di mana ada sumbatan tersebut, di organ tersebut, maka akan terjadi penyumbatan dan akan terjadi sakit ya. Jadi semua tergantung di mana tempat penyumbatan tersebut. Kalau di jantung bisa menjadi jantung koroner ataupun pembengkakan jantung dan lain sebagainya. Begitu juga kalau penyumbatan ada di paru-paru bisa menjadi asma, bisa menjadi bronkitis ataupun batuk dan sebagainya. Begitu juga kalau di lambung bisa menyebabkan migrain, bisa menyebabkan asam lambung dan sebagainya. Tergantung penyumbatan ada di mana. Kalau di bawah, yang di bawah ginjal ataupun di pinggang, biasanya penyumbatan tersebut menyebabkan area reproduksi kita yang bermasalah seperti prostat, hernia dan sejenisnya. Untuk apa saja terapi todok punggung ini? Hampir semua penyakit insya Allah kita terapi dengan todok punggung, yaitu asma, bisa asma yang sesak napas kita terapi, yang bronkitis, yang kolesterol, yang jantung, yang ke bawah lagi, yang pankreas, gula darah atau diabetes, gagal ginjal dan sebagainya. Insya Allah kita terapi dengan terapi todok punggung. Alhamdulillah sudah banyak testimoninya. Yang gagal ginjal stadium 4 ya, itu dari purium 296 dan kreatininnya ada di angka 9. Setelah ditodok 8 kali, alhamdulillah turun menjadi 20 untuk puriumnya, dan kreatininnya udah di bawah angka 2, 1, dan alhamdulillah tidak cuci darah ya. Itu testimoninya untuk yang gagal ginjal. Begitu juga untuk yang jantung, yang tadinya ingin pasang ring, ya mungkin bisa pasang ring berapa banyak, 1, 2 atau 3 ya. Bisa juga ada yang pasang ring 8 ya. Biasanya awal-awal pasang ring 2. Satu ring harganya bisa berkisar 100 juta ya. Ketika mau pasang ring ditodok dulu sebelumnya. Alhamdulillah setelah ditodok seharian, hari berikutnya mau dipasang ring, dicek kembali sama dokternya, alhamdulillah sudah dinyatakan membaik dan tidak perlu pasang ring ya. Alhamdulillah. Itu untuk testimoni yang jantung, dan masih banyak testimoni yang lain-lain. Ini adalah contoh penyumbatannya, lemak yang ada di punggung ya. Yang sebelah kiri ini banyak penyumbatannya, sedangkan yang sebelah kanan hanya 1 titik ya, 1 titik, tapi tetap aja itu menyebabkan sakit ya. Nah, yang kanan biasanya yang di tengah itu ada di area paru-paru ya. Agak ke atas dikit ada di area tensi atau darah tinggi. Sedangkan yang sebelah kanan lagi itu ada di area lambung sampai ke atas, itu bermasalah. Jadi sumbatannya banyak, jalan darahnya tidak lancar, mudah capek, mudah pegal karena tidak lancar area aliran darahnya. Bagaimana todok punggung ini? Hanya dengan menguyal-uyal, yaitu dengan jari ditumbuk seperti ini ya, jari ditumbuk ya, hanya ditempel pada punggung, ditekan dan digetarkan merapat ke tulang ya, merapat ke tulang. Nah, sekarang biar tidak hanya seperti apa rasanya, boleh ke temannya, boleh langsung ke punggung temannya, kita coba bareng-bareng ya, boleh langsung ke punggung temannya ya, silakan ya. Jadi ditempel, tekan, digetarkan ya, tempel, tekan, getarkan, terus pentokin ke tulang. Nah, itu akan agak terasanya tersendiri ya. Nah, kalau mau merasakan seperti itu ya, hanya dengan cara tersebut insya Allah sumbatannya akan mengurai, sumbatannya akan mengurai dan akan keluar lewat urin. Hanya saja terapinya tidak cukup sekali, karena apa? Sumbatan ini sudah menumpuk bertahun-tahun, jadi hilangnya juga perlahan-lahan ya. Hampir semua penyakit insya Allah kita terapi dengan todok punggung.
alhamdulillah penyakit yang dari kanker, tumor, alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Kita yakin bahwasanya Allah memberi kesembuhan. Apa dasarnya? Kita bisa lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkanku. Jadi ini sebagai landasan bahwasanya kita bersandar, kita bertawakal bahwasanya Allah yang memberi kesembuhan, ya. Jadi bukan manusia ataupun bukan cara terapinya, tapi Allah yang memberi kesembuhan. Ikhtiar dengan metode totok punggung, ya. Begitu juga totok punggung ini mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menuju Indonesia sehat, Islami, dan sehat alami. Sedangkan misinya yaitu melakukan dakwah pengobatan syar'i dan mencegah kemusyrikan. Maksudnya bagaimana? Apabila ada saudara-saudara muslim kita yang bertahun-tahun mengidap sakit bertahun-tahun, tidak ada perubahannya, udah bawa ke sana kemari, tidak sembuh-sembuh, tidak sembuh, atau mungkin di medis sudah tidak terjangkau harganya, jangan sampai saudara kita tersebut mendatangi dukun, ya. Karena sebagai seorang muslim kita dilarang untuk mendatangi dukun. Kita ikhtiarkan dengan terapi totok punggung, ya. Insya Allah akan beri kesembuhan. Jadi yang kita ambil adalah nilainya yaitu tauhid, keesaan kepada Allah. Jadi kita harus menyandarkan bahwasanya Allah yang memberi kesembuhan, bukan manusia, ya, bukan pula metodenya, tapi kita ikhtiarkan dengan metode totok punggung, ya. Kita menolong sesama dengan ikhlas. Dan terapi totok punggung ini adalah pengobatan yang insya Allah syar'i, tidak pakai jampi-jampi, alami, ya, tidak pakai obat-obatan kimiawi, ya. Kalau seperti ini, ya, bisa ditotok tanpa buka baju, ya. Jadi kalau pakai baju seperti ini, tetap kita bisa menotok, ya, yaitu dengan cara tangan seperti ini, ya, ditumpuk, nggak boleh satu, nanti bahaya, bisa keseleo, ya. Harus pakai dua, ya, tempel, tekan, getarkan. Ini ada di tulang belikat, berarti pentokan ke tulang belikat. Ya, nah, getarkan dari atas ke bawah, bawah ke atas. Sedangkan kalau di tulang tengah, berarti kita pentokkan ke tulang tengah. Kita pentokkan ke tulang tengah, ya. Tempel, tekan, getarkan. Jangan digesek. Kalau pakai baju seperti ini, jangan digesek. Nanti bisa lecet. Jadi hanya cukup tempel, tekan, getarkan saja. Ya, getarkan. Ya, jangan digesek. Ya, seperti ini. Nah. Ya, nah seperti itu. Satu lagi, ada daerah sensitif nggak ya? Ya. Selama di punggung, insya Allah aman. Ya, pokoknya selama di punggung itu tidak ada yang keliru. Ya, kelirunya aja benar. Kenapa kelirunya benar? Misalkan kita ingin menotok orang yang asam lambung, berarti kita notok di bagian lambungnya. Kok notoknya terlalu ke atas di belikat, nah, berarti napasnya nanti yang lega. Nah, jadi yang belikatnya paru-parunya yang bagus, mungkin lambungnya yang belum. Nah, itu salah pun benar, ya. Jadi keliru tempat pun insya Allah tetap aja benar. Insya Allah tidak ada resikonya, gitu. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan bacaan kafaratus majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.